Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Selamat berjumpa lagi Sobat Bumi 5 yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita berjumpa lagi dalam konten rubrik. Kali ini kita akan membahas persoalan-persoalan kehidupan, yang mana salah satunya adalah tentang masalah obsesi. Orang yang punya obsesi itu baik nggak sih gitu. Nah, kita akan coba telusuri ya, seperti apa obsesi itu ya. Dan kita akan telusuri dalam acara rubrik kali ini. Sobat Bumi 5, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, obsesi ini diartikan sebagai sebuah ide atau perasaan yang sangat merasuki pikiran. Ide atau perasaan yang sangat merasuki pikiran ya, itu namanya obsesi. Perasaan atau ide, apapun itu. Orang yang terobsesi atau mempunyai obsesi itu ya, adalah orang yang dalam pikirannya itu bisa dibilang sedang gabut gitu ya, kalau bahasa sekarangnya itu gabut karena sesuatu, menginginkan sesuatu, menginginkan sebuah tujuan, dan tujuan atau maksud itu harus tercapai. Obsesi di sini bersifat memaksa. Makanya kalau ada orang punya obsesi, umumnya dia merasa dipaksa untuk supaya bisa tercapai tujuannya. Obsesi ini tentunya banyak sekali ya. Misalkan ada obsesi dalam hal asmara. Ada seorang laki-laki yang suka dengan perempuan sampai benar-benar merasuk pikirannya banget gitu. Dan di dalam pikiran laki-laki itu dia berkata, gua harus dapetin itu cewek. Nah, itu obsesi. Sangat merasuki pikirannya, mungkin sampai nggak bisa tidur kali ya. Siang malam kebayang terus. Tapi tentunya beda ya, obsesi dengan jatuh cinta tuh beda itu. Kalau obsesi itu dia sifatnya destruktif atau membinasakan gitu. Karena obsesi ini lebih banyak menyangkut tentang
goal atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai gitu. Dan biasanya kalau udah tercapai, ya udah merasa puas gitu. Itu obsesi. Kalau misalkan jatuh cinta, ya setelah cintanya tersampaikan, ya dia bisa langgeng, artinya bisa terus ada itu perasaan cinta itu. Berbeda dengan obsesi, ketika tujuannya udah tercapai, ya udah selesai sampai di situ. Nah itu. Ya, lalu juga ada obsesi dalam hal pekerjaan misalkan, atau karir ya. Obsesi dalam hal pekerjaan atau karir, biasanya kalau seseorang pengen naik jabatan, pengen gaji yang lebih tinggi gitu kan, jadi dia tuh udah ngincar posisi ini nih, posisi ini nih gajinya tinggi nih, jadi dia udah ngincar, gue harus ngelakuin sesuatu untuk mendapatkan posisi ini gitu. Nah itu benar-benar merasuk pikirannya banget ya, sampai kadang bikin dia stres gitu. Dan juga obsesi dalam hal-hal yang lain gitu ya, yang sifatnya itu memaksa dia untuk tercapai apapun maksud dari obsesi itu. Nah itu. Jadi obsesi itu secara ringkas gambarannya seperti itu ya. Sesuatu yang sangat merasuki pikiran. Nah gitu. Obsesi tentu berbeda dengan keinginan ya. Kalau obsesi itu sifatnya harus dan bisa jadi tidak harus tercapai gitu. Biasanya obsesi ini punya perencanaan gitu. Jadi seseorang kalau udah terobsesi dengan sesuatu ya, dia melakukan suatu perencanaan atau strategi khusus guna mencapai tujuannya gitu. Jadi memang udah ibaratkan udah digelar itu planningnya. Tapi kalau keinginan itu sesuatu yang sifatnya mudah diucapkan gitu ya, nggak perlu terlalu dipikirkan, nggak perlu terlalu dibuat planningnya gitu kan. Yang kebanyakan kalau keinginan itu hanya sepintas, gue pengen ini deh, gue pengen itu deh, aku pengen begini, aku pengen begitu, tapi ya udah hanya kepinginan aja gitu, bukan menjadi sesuatu yang harus menjadi kenyataan gitu. Nah itu. Dan obsesi juga punya dampak yang serius terhadap kehidupan seseorang gitu. Dampak serius ya. Makanya obsesi ini bisa menjadi sesuatu yang tidak sehat. Bahkan di awal tadi kita udah sebutkan bahwa dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, obsesi itu udah cenderung negatif daripada positifnya ya. Cenderung negatif daripada positifnya gitu. Dan biasanya ya kalau orang udah terobsesi dengan sesuatu ya bisa menghalalkan segala cara. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa berbuat zalim entah untuk dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Karena secara umum kalau kita terobsesi dengan sesuatu,
harus ada yang dikorbankan, harus ada ini, dan itu tidak bisa tidak, entah diri sendiri ataupun orang lain gitu. Misalkan dalam hal pekerjaan atau di dunia kerja gitu. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, terobsesi dengan sesuatu, kita akan memaksa orang lain, entah itu orang yang bersangkutan dengan pekerjaan kita gitu. Kita akan memaksa orang lain supaya berbuat menurut apa yang dikehendaki oleh orang yang terobsesi tersebut. Betul. Bahkan kadang-kadang berbuat hal yang gak masuk akal gitu, di luar dari job desk-nya, ya kan, hanya demi memuaskan obsesi si orang ini gitu. Orang yang dikorbankan sih kebanyakan nggak tahu ya mereka pikir ya mereka disuruh lah oleh atasan, oleh bos gitu kan. Tapi yang mereka nggak tahu, yang tersembunyi ini ada obsesi seorang atasan atau seorang bos untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, dan itu mengorbankan anak buahnya. Itu udah umum terjadi, itu. Nah ini, jadi muncullah istilah homo homini lupus, manusia yang saling memakan manusia lain. Memakan di sini bukan dalam arti memakan dagingnya gitu, bukan, tapi memakan energinya, memakan potensinya gitu kan, untuk kepentingan orang tersebut gitu. Nah itu memang sangat berbahaya sekali kalau orang terobsesi. Kalau bisa, kalau kita melihat ada orang terobsesi ini, kita di luar lingkarannya lah gitu, atau menghindar, karena kalau kita masuk ke dalam lingkarannya ini, kita ikut kena apesnya, kalau bisa dibilang itu. Dan pada akhirnya kita akan merasa kita ini dizolimi untuk memuaskan obsesi dia gitu. Nah, ini bahaya memang orang yang terobsesi gitu. Lalu bagaimana dengan pandangan ajaran kita tentang masalah obsesi ini? Obsesi ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan atau musyrif ya, berlebih-lebihan. Di beberapa ayat dalam Quran itu Allah menyebut kata atau kalimat innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu musrif ya, berlebih-lebihan gitu. Allah tidak menyukai, karena memang udah jelas sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti membinasakan, Itu bukan cerita baru tuh, dari zaman dulu juga orang yang berbuat berlebih-lebihan pasti akan kena juga karmanya gitu. Nah itu dalam sebuah hadis ada juga digambarkan ya, seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr ditanya oleh Rasulullah, wahai Abdullah, bukankah berita yang sampai kepadaku mengatakan bahwa engkau melakukan puasa sepanjang hari atau qiyamul lail semalam suntuk? Abdullah menjawab, iya benar Rasulullah,
Kemudian Rasulullah membalas, jangan lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Artinya waktu itu dibagi-bagi. Lalu Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya badanmu atau jasadmu itu punya hak atas dirimu, matamu punya hak atas dirimu, istrimu juga punya hak atas dirimu. Nah itu. Jadi ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr, dia melakukan puasa terus menerus gitu tiap hari, dan sholat malam bisa semalam suntuk gitu. Ya namanya orang puasa kan tentunya ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan kan, ada apa ibaratnya ada halangan-halangan yang nggak boleh dia lakukan ya, misalkan berjumpa dengan istrinya di siang hari ya, makan dan minum. Berjumpa dengan istrinya itu maksudnya melibatkan syahwat di sini. Lalu malamnya dia sholat malam suntuk gitu kan. Jadi karena dua perbuatan ini, dua amalan ini membuat Abdullah bin Amr ini lupa kalau badan dia tuh punya hak tuh apa, punya sesuatu yang harus ditunaikan ya. Kalau badan lelah ya tidurlah gitu maksudnya, kalau lapar ya makanlah gitu. Maksudnya jangan puasa tiap hari nonstop gitu kan, sampai badan ini mungkin kalau istilah kasarnya tuh udah nggak karu-karuan gitu kan. Udah gitu malamnya dilanjut lagi sama qiyamul lail semalam suntuk. Nah, waktu buat istirahatnya kapan? Waktu buat istrinya kapan? Ya misalkan istri dengan suami lah ya gitu, pengen bercumbu, pengen bercinta di malam hari, nggak bisa karena si suaminya sholat terus gitu. Kan lama-lama istri jadi terlantar ya secara nafkah biologisnya gitu. Pada akhirnya dia juga berbuat zalim kepada istrinya gitu. Nah itu. Jadi di dalam agama kita terobsesi dengan amalan juga sesuatu yang nggak bagus kalau pada akhirnya berlebih-lebihan gitu. Karena contoh tadi itu termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr gitu. Makanya Rasulullah itu menyarankan kalau memang harus berpuasa ya puasalah 3 hari tiap bulan, itu udah cukup, karena tiap amalan kan dibalas sekian kali lipat gitu ya. Terus kalau sholat malam ya sisihkanlah waktu untuk tidur buat istri, jangan semalaman dipakai begadang buat sholat. Nah itu juga nggak bagus. Makanya dalam Islam itu dikenal dengan konsep wasatiyah. Wasatiyah itu adil atau pertengahan gitu. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pertengahan itu sesuatu yang seimbang, dia tidak berlebih-lebihan tapi dia juga tidak mengurang-urangi porsinya. Itu konsep yang mewadahi atau mendasari kehidupan di alam semesta ini, konsep wasatiyah. Di dalam banyak atau di dalam beberapa ayat Quran memang dikatakan banyak sekali hal-hal di dunia ini yang diciptakan berpasang-pasangan gitu, digambarkan seperti itu.
karena itu akan membentuk suatu keseimbangan gitu. Itulah konsep wasatiyah. Itu harus tercipta keseimbangan. Keseimbangan itu artinya tidak berlebihan dan juga tidak dikurang-kurangi. Nah itu. Jadi kehidupan alam semesta ini dan kita yang ada di dalamnya ini menganut konsep wasatiyah atau manhaj wasatiyah, termasuk juga dalam menjalankan agama ini gitu. Wasatiyah atau wasat. Jadi manhaj wasatiyah itu dalam manhaj yang adil gitu. Ada orang menyebut wasatiyah itu sama dengan moderat. Kalau saya berpikir ya, kalau yang dimaksud moderat di sini artinya melunak-lunakan sesuatu atau memaklumi sesuatu, ya nggak seperti itu juga gitu. Tapi tetap lunak, konsep lunak dalam beragama itu ada memang, dan itu diajarkan dalam Islam. Tapi kalau memaklumi sesuatu yang secara prinsip akidahnya itu udah salah, ya kita juga nggak boleh membenarkan perbuatan itu. Soalnya kan ada ya beberapa amalan furu itu dipakai dalam konteks yang lain gitu. Nah gitu. Amalan furu ya, bukan amalan usul. Kalau amalan usul itu amalan mahdoh ya, yang memang punya tata caranya gitu. Dan itu memang nggak bisa diutak-atik kalau amalan mahdoh. Makanya bid'ah itu terjadi di ranah usul, perkara usul, bukan perkara furu. Itu yang banyak disalahpahami oleh orang-orang terutama di kelompok Wahabi ya. Wahabi Salafi ini memang dia nggak bisa membedakan mana amalan furu yang bisa berkembang, mana amalan usul yang tidak boleh berkembang. Bid'ah ini terjadi di ranah usul, pokok ajaran agama Islam, tata cara beribadahnya gitu. Kalau amalan-amalan furu dia sifatnya dinamis. Artinya ada beberapa amalan syariat yang bisa diaplikasikan atau dilakukan di luar dari konteks yang umum ya contohnya begini, tentang masalah yasinan. Kita keluar dari konteksnya dikit ya, konteks dari tema perbincangan kita. Contohnya masalah yasinan. Yasinan itu orang kita ya, warga muslim di Indonesia itu yang mayoritas mengkhususkan itu di malam Jumat gitu. Nah, apakah itu tidak boleh? Bahkan ada yang mengatakan itu bid'ah gitu. Nah sekarang kita tinjau dulu, ini yasinan ini kan baca Quran, amalan furu ya. Selama kita membacanya bukan di tempat-tempat yang terlarang, ya kita bisa baca Quran itu dimanapun dan kapanpun. Bahkan mengkhususkan hari juga nggak apa-apa. Cuma memang ada yang berpatokan pada hadis tentang keutamaan yasinan malam Jumat ya, yang beberapa ini menganggapnya doif gitu. Tapi apakah karena doif ini terus kemudian disebut bid'ah? Ya enggak juga gitu. Itu. Jadi kelompok ini memang
ya kalau bisa dibilang ya begajulan ya, Wahabi Salafi ini begajulan ya, artinya mereka tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Mana yang bid'ah, mana yang bukan, mana termasuk perkara sunnah hasanah dan mana termasuk sunnah sayyi'ah. Nah ini mana? Nah ini tadi ya, kita kembali lagi kepada konsep wasatiyah. Wasatiyah itu artinya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil, seimbang. Nah itu. Jadi Islam tetap mencerminkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Itulah. Nah kembali kepada masalah obsesi tadi, ya pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa obsesi itu adalah perbuatan musrif, berlebih-lebihan, karena sudah merasuk ke dalam pikiran. Bahkan di pengertian selanjutnya ya di KBBI itu, bahwa obsesi ini adalah sesuatu bagian dari gangguan kejiwaan. Makanya sobat-sobat sekalian, kalau terobsesi dengan sesuatu berarti sobat sudah terkena gangguan jiwa. Gangguan jiwa, misalkan ada seorang pasangan suami istri yang baru nikah, ya mungkin udah berapa tahun nikah gitu. Ini si suami kebetulan terobsesi banget, wah gue pengen punya mobil nih, karena dia ngerasa udah punya anak. Karena dia udah punya anak, dia ngerasa butuh mobil. Wah gue pengen punya mobil nih. Wah gue harus punya rumah sendiri nih gitu. Nah itu, dia ngelakuin itu semua tapi tanpa apa ya, tanpa melihat realita gitu. Gue pengen punya mobil, akhirnya yang dicari apa? Jalan menipu, korupsi, ya kan? Nyabet sana, nyabet sini. Ya itu, ya misalkan itu sederhana, jadi terobsesi banget sampai merasuk pikirannya gitu. Nah itu bahaya itu. Jadi kalau punya keinginan ya wajar-wajar aja, dibikin santai aja, walas gitu. Rezeki itu nggak kemana ya sobat. Itu ungkapan umum lah yang sering kita dengar gitu. Ya. Ya mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah gambaran kepada sobat sekalian bahwa obsesi itu berbahaya karena bisa membinasakan diri sendiri, bisa bikin stres ya, dan juga perbuatan berlebih-lebihan itu nggak baik dalam pandangan agama. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya sobat sekalian ya. Lebih kurang mohon maaf kalau ada salah itu dari saya. Kalau yang benar datang dari Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.